Silakan, salahnya di mana? Gitu. Jadi yang dinamakan kitab itu sebenarnya tafsir, kan gitu. Oh, Gitu loh. tafsir. Jadi manusia semua hidup di dunia ini, di agama Hmm. apapun, itu hanya tafsir. Hmm, tafsir. Ya weh. Jadi Quran tafsir. Semua tafsir. Dan Oh, saya wah, tidak bagus. membenarkan, Islam tidak membenarkan, Hmm. Kristen pun saya tidak membenarkan, semua hanya tafsir. Jadi jangan menyinggung Hmm. atau menjelekkan atau menjatuhkan agama jadi Hmm. panutan setiap orang masing-masing. Dan itu Hmm. permintaan saya. Oke. Oke, gini brother ya. Jadi mungkin ini saya baru kali ini juga ada kawan muslim yang berkata Quran itu tafsir. Atau mungkin tidak paham agama, kurang ngerti agama, Iya, Bro. tapi yang saya minta Hmm. Hmm. untuk teman-teman semua di dunia maya, jangan saling menjatuhkan. Hmm. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Oke. Gitu ya. Bisa saya jelaskan, Bro? Silakan. Terus Oke. saya mau tanya juga ya, Hmm. yang dinamakan kitab itu paham betul kah? Hmm. Apa artinya kitab itu? Kitab itu lembaran-lembaran yang disatukan. Kalau berbicara kitab, dibukukan itu kitab. Kalau kitab suci, lain lagi. Kitab suci itu suatu yang bukan yang dicilid, yang mengandung perkataan-perkataan Tuhan. Itu kitab suci. Kalau kitab ya seperti itu biasa. Hmm. Tapi saya mau Salah. klarifikasi. Sebentar, Silakan. nggak apa-apa. Salahnya di mana? Gitu. Jadi yang dinamakan kitab itu sebenarnya tafsir, kan gitu. Oh, Gitu loh. tafsir. Jadi manusia semua hidup di dunia ini, di agama Hmm. apapun, itu hanya tafsir. Hmm. Tafsir. Ya weh. Jadi Quran tafsir. Semua tafsir. Dan Oh, saya wah, tidak bagus. membenarkan, Islam tidak membenarkan, Hmm. Kristen pun saya tidak membenarkan, semua hanya tafsir. Jadi jangan Hmm. menyinggung atau menjelekkan atau menjatuhkan agama jadi Hmm. panutan setiap orang masing-masing. Dan itu permintaan saya. Oke. Oke, gini brother ya. Jadi mungkin ini saya baru kali ini juga ada kawan muslim yang berkata Quran itu tafsir. Gini ya, soal singgung menyinggung gini ya, Bro. Kekristenan itu tidak ada riwayat sejarahnya mendebat atau bersinggungan dengan Hindu, dengan Buddha atau dengan Konghucu, enggak. Tidak ada riwayatnya. Tetapi kenapa kekristenan itu sering dengan Islam dan Yahudi? Oke, saya jelaskan kenapa dengan Yahudi. Kekristenan dan Yahudi itu debat diskusi itu biasa karena servernya sama, satu server. Oke. Lalu kenapa dengan Islam? Gini, debat dengan Islam karena gini ya. Jika di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala ya tidak menarasikan Isa yang dianggap Yesus tidak disalib dan diserupakan, tentu perdebatan ini tidak akan terjadi. Kami kekristenan itu mempertanggungjawabkan iman, berapologet, mengkanter apa yang Allah katakan di dalam Quran, yang mana Allah berkata Isa yang diimani oleh kawan-kawan muslim adalah Yesus, itu tidak disalib. Itu merupakan suatu penghujatan bagi iman kekristenan. Itu penyebabnya. Jadi penyebabnya karena perkataan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran yang mengatakan Isa tidak disalib, Isa itu dianggap Yesus. Sekiranya Isa itu tidak dianggap Yesus, kita tidak akan debat, Bro. Masalahnya simpel.
Isa mau dibuang ke Samudra Atlantik, mau dibawa ke Gunung Everest, nggak apa-apa. Yang penting jangan disamakan Isa dengan Yesus. Ketika Isa disamakan dengan Yesus, disitulah terjadi perdebatan. Paham maksud saya, bro? Sekarang gini, saya mau tanya, Sampan tinggalnya di mana? Di Indonesia atau di luar? Kan gitu. Iya, kenapa, bro? Ada apa hubungannya? Bukan masalah hubungannya. Yang di sana biarkan di sana. Kan itu. Oh, Yang di sini carilah pembenaran, jangan saling menjatuhkan. Kan itu. lah iya, kita mengkanter yang mana apa yang dinarasikan oleh Allah di dalam Quran itu salah. Yesus disalib. Bukti sejarah mengatakan Yesus disalib. Itu yang kita kanter. Kecuali Islam membuat suatu persepakatan bahwa Isa bukan Yesus, selesai perdebatan ini, bro. Itu aja. Simpel sebenarnya. Karena yang memicu perdebatan ini bukan kita-kita. Kita hanya mengkanter. Kita hanya berapologet. Yang memicu perdebatan ini adalah Allah Ta'ala. Terus itu dicantumkan kan dalam tulisan kan? Dan tulisan itu bikinan siapa? Bikinan Tuhan atau bikinan manusia? Ya, menurut bro, Quran itu buatan Allah atau buatan siapa? Kalau Al-Quran memang sebagian memang pembuatan manusia. Itu. Kalau yang sebenarnya itu kan di kitab Injil itu. Maksudnya? Dan kitab Injil sekarang yang asli itu belum tentu orang bisa mendapatkan dan menemui dan atau melihatnya. Bapak dapat patokan dari mana berkata tidak mungkin? Itu hukumnya dari mana, Pak? Bapak sudah Tidak mungkin gimana? menjelaskan. Iya, Bapak bisa berkata bahwa tidak mungkin didapat. Apa Anda tahu sejarah kanonisasi kami dan naskah-naskah kami? Dan Saya pernah lihat sendiri, Mas. Saya pernah lihat sendiri kitab Injil itu. Pak? Wow, di mana, Pak? Saya lihat sendiri di daerah Jogja. Oh, di Jogja, bukannya di Israel sana, Pak? Bukan. Oh, Saya ngelihat sendiri. Buku itu tebalnya kurang lebih sekitar mungkin 10 cm. Dan itu terbuat dari kulit asli. oh iya. Bukan kertas. Begini Pak, saya ajari Bapak. Dan di situ ada tulisan begini Pak, mulai nggak usah Arab ngomong panjang. Sundul. Iya, yang asli kami ini berkiblatnya sama Israel Pak, nggak ada urusannya dengan di Indonesia. Sekarang saya tanya, Injil Bapak yang katanya konon itu saya juga Bapak sudah pernah lihat belum? Injil Isa itu. Mungkin Bapak pernah lihat. Saya tidak ada urusannya Isa. Saya orang Islam, saya tidak ada urusan sama Loh, kitab sampean. kami ini kan orang Kristen, urusannya dengan Injil kami. Justru saya ingin Bapak juga mengetahui Injil Bapak sendiri. Ya, Bapak kan Islam, ya punya Injil Isa silahkan. kan? Kan saya tidak maksa, Mas. Iya kan biar Yang sama. saya Kalau maksudkan, jangan menjatuhkan, jangan saling menghujat, kan itu. bukan gini Pak, ya, saya kasih Ini tahu aja, Pak. sorry Bang Silvan. Sorry ya, sedikit aja Bang Silvan. Menghujatnya di mana aja? Iya, buktikan setiap perkataan Bapak menghujat di Menghujatkan mana. tadi itu yang sampan omongkan tadi itu masalah itu? Nabi Muhammad apa. Iya, kenapa dengan Muhammad? Apa Gimana bentuk hujatannya, Pak? Iya. Terus itu semua yang sampan bilang itu tidak benar. Bukankah kami hanya membaca Itu tidak usah dibicarakan, Mas. Itu loh. Bukan. Kita sedang baca. Sampan urusin aja agama sampan sendiri, tidak perlu ngurusin agama yang lain. Pak, Sampan kan orang pintar. ini Pak, membaca kita data, sedang Pak. baca loh. Kita sedang Membaca baca data saja. Ya. bahwa ada yang beranggapan Muhammad itu orang suci. Tetapi saya punya data, Muhammad di sini memenggal 700 orang dipenggal. Nah, Itu kan hanya di tulisan, sampan nyatanya tahu kah? lah Bapak iya hidup ini dengan- sejarah. Bapak hidup dengan Iya, tulisan nggak sejarah sama itu kan umur hanya hidup Bapak? tulisan. Iya, Tulisan Bapak itu hidup bisa dengan dibuat tulisan nggak selama siapapun. ini? Yang Bapak menulis hidup dengan bukan orang tulisan nggak? Kristen. Iya. Yang nulis bukan orang Kristen, Pak nih. Yang nulis itu Sudah namanya jelaskan. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nama kitabnya Kelengkapan Tarik Rasulullah.
Hmm. Oke, ini. Bap- hmm. Bapak cari deh bukunya. Enggak, yang sejarah cari loh. bukan itu. Cari buku antinya, yang buku melawan ini mungkin dia lebih bagus. Oh, urusan boleh ya, itu. bagus. Bagus. Buku antinya buku ini. Kalau ini bukunya, Bapak Hmm. cari sanggahan buku ini, mungkin itu lebih bagus. Gini, Saya tidak kalau ingin mendapatkan apa-apa. Saya cuma ingin jangan saling menyinggung, itu aja. Begini Pak, Karena apa? kenyataannya gini. Eh, Ini Pak ya, saya kasih tahu. Saya kasih tahu. Beranda kalian ini kan lewat terus ke sini. Iya, gitu. gini Pak. Saya Mungkin dengarkan Bapak seperti baru itu. ya main-main di TikTok ini. Gini Pak ya, saya kasih Nggak tahu. baru, saya lama Apologet saya. itu, iya bukan gitu. Melihat di sini mungkin Bapak kaget, saya paham. Gini Pak ya, apologet itu sebuah disiplin ilmu yang memang ada keilmuan di sana dan diakui secara internasional. Apologet. Bapak juga bisa belajar lagi dari sub-sub pelajarannya di dalam ilmu perbandingan agama. Ada juga di situ dan orang di situ berdiskusi, berdebat. Ya, Sobat Waras, inilah ya, puji Tuhan, kondisi gereja saat ini. Kita untuk pengerjaan sementara waktu dihentikan dulu ya, karena kita akan timbun dulu ya. Kita akan timbun dulu lokasi fondasi ini, baru kita akan lanjutkan pekerjaan ya, karena anggaran kita belum cukup. Makanya untuk penimbunan ya kita tunggu dulu ya, tunggu anggarannya sudah cukup baru kita akan beli timbunan ya. Ya, jadi ya, dan sambil juga menunggu fondasinya kering benar ya, dan cor ini kering. Karena kalau ini tidak kering nanti diinjak sama trek bisa roboh ya. Jadi tunggu kering dulu. Fondasinya udah kering bagus, cor slope bagian depan ini udah kering bagus, baru kita akan timbun ya. Jadi untuk saat ini pengerjaan gereja untuk sementara masih belum ada yang kerja ya. Kita menunggu fondasi kering dan menunggu anggaran cukup untuk penimbunan ya, karena yang kita mau timbun ini di bagian depan teras ya, depan teras, dan ini di dalam ya. Ya, untuk info saldo saya belum ini ya, saya belum ke bank untuk print buku rekening, mungkin besok ya. Besok saya ke bank print buku rekening dan saya akan informasikan jumlah saldo saat ini berapa. Oke, terima kasih.